Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Diti Mulyani Astrina. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai aksi nyata, bimbingan dan konseling layanan dasar. Selamat menyaksikan. Layanan dasar merupakan proses membantu peserta didik secara sistematis untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan peserta didik sesuai tugas perkembangannya dan dalam mencapai profil pelajar Pancasila sesuai fasenya. Peserta didik dapat memperoleh pemahaman tentang berbagai isu pribadi, belajar dan sosial, termasuk perundungan, kekerasan seksual, pelecehan, dan intoleransi. Berikut ini adalah etika kerja, bimbingan, dan konseling. Di antaranya adalah kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, keterpaduan, normatif, responsif, keaktifan, kedinamisan, kemandirian, dan keahlian. Etika kerahasiaan adalah menjaga informasi tentang diri peserta didik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun permasalahan yang sedang dialami. Sesi berbagi informasi tentang peserta didik harus dilakukan seizin peserta didik yang bersangkutan, asas kerahasiaan atau pertimbangan etika profesi dan atau hukum, serta dilakukan seizin orang tua atau wali dan peserta didik. Etika kesukarelaan adalah tidak ada unsur paksaan kepada peserta didik untuk mengikuti program layanan. Etika keterbukaan adalah memberikan dan menerima informasi untuk pemecahan masalah peserta didik selama layanan. Etika responsif adalah tidak menunda-nunda dalam memberikan bantuan dengan berbagai alasan. Etika keaktifan adalah terus berusaha membangkitkan semangat dan kemandirian peserta didik untuk mampu menyesuaikan diri serta menghadapi tantangan. Peran guru BK berdasarkan The Texas Model of Comprehensive School Counseling 2018 adalah sebagai pengelola program, pembimbing, dan penilai. Pengelola program adalah guru BK bersama wali kelas atau guru mapel merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi layanan secara kolaboratif dalam rangka memenuhi dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Sebagai pembimbing, guru BK membimbing peserta didik untuk mengenal diri, memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan penyesuaian diri, serta mengembangkan potensi dan minat secara optimal. Sebagai penilai, dalam ruang lingkup praktik layanan, guru BK menggunakan alat penilaian formal dan informal dan dapat menjalin kemitraan dengan psikolog atau tenaga ahli lainnya untuk menafsirkan hasil tes dalam rangka pengambilan keputusan rencana pengembangan peserta didik. Berikut ini adalah alur kerja layanan dasar sesuai kebutuhan. Yang pertama, membuat pemetaan kebutuhan. Yang kedua, membuat analisis kebutuhan. Yang ketiga, membuat perencanaan layanan. Yang keempat, pelaksanaan program atau kegiatan. Dan yang terakhir adalah evaluasi program atau kegiatan. Memetakan kebutuhan. Pemetaan dilakukan pada kelas 12 TBSM 2 melalui bimbingan langsung dengan materi Describing People. Dari pemetaan awal dapat diketahui kemampuan siswa dalam menggambarkan orang yang mereka sukai dan juga dapat mengetahui kebutuhan siswa serta cara pandang siswa tentang bullying. Menganalisis kebutuhan. Dari hasil game dan juga pertanyaan kelompok, kita dapat mengelompokkan siswa sesuai dengan cara pandang dan pendapatnya mengenai bullying. Siswa akan dibagi dua kelompok. Kelompok pertama adalah siswa yang sangat tidak menyukai bullying dan kelompok kedua adalah pihak yang menilai perilaku bullying adalah hal biasa. Langkah selanjutnya dalam menganalisis kebutuhan adalah dari hasil tugas Describing People, kita dapat mengelompokkan siswa berdasar kemampuan pemahamannya. Bagi siswa yang kemampuan sedang dibagi menjadi beberapa kelompok diikuti dengan kemampuan tinggi, dirata-ratakan dengan yang kemampuan sedang, sehingga dapat belajar dengan tutor teman sebaya. Sedangkan bagi anak yang kemampuan rendah dijadikan menjadi satu, kemudian dibimbing langsung oleh guru. Yang ketiga adalah membuat perencanaan. Dari hasil analisa kebutuhan peserta didik, saya akan membuat program layanan dasar di kelas 12 TBSM 2 mengenai bullying, seperti yang tertera pada tabel perencanaan dengan mempertimbangkan kelanjutan program di bulan-bulan berikutnya sesuai kebutuhan. Langkah keempat adalah pelaksanaan kegiatan.
Dalam pelaksanaan kegiatan layanan dasar, hal pertama yang saya lakukan yaitu menggunakan metode pendekatan kegiatan interaktif dengan sasaran peserta didik kelas 12 TBSM 2. Kegiatan interaktif merupakan diskusi kelompok dengan mengangkat isu stop bully di kelas dan jadwal pelaksanaan yang dilakukan di setiap 2 kali seminggu selama sebulan dengan menggunakan jam pengembangan diri sehingga pelayanan dasar lebih bermakna. Berikut lampiran pelaksanaan. Pelaksananya adalah saya sendiri, Deti Mulyani Astrina. Tempatnya adalah di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Langkah selanjutnya adalah evaluasi kegiatan. Setelah melakukan kegiatan layanan dasar selama 1 bulan, hal berikut yang akan saya lakukan, yaitu mengevaluasi dan merefleksi kegiatan tersebut. Hal ini saya lakukan karena siklus layanan dasar ini akan berulang di bulan berikutnya, sehingga dapat melihat kembali proses yang telah berlalu. Evaluasi dan refleksi ini bertujuan untuk mengetahui apakah layanan yang akan kita lakukan sudah sesuai dengan tujuan dan bagaimana yang harus kita perbaiki. Di siklus berikutnya, saat evaluasi dan refleksi menggunakan pertanyaan kuesioner atau survei sudah sesuai dengan pihak yang terlibat. Apakah strategi sudah sesuai tujuan? Apakah hal lain yang bisa dilakukan agar program lebih baik? Dan apakah layanan dasar sudah sesuai dengan sasaran? Berikut ini adalah pertanyaan pemantik. Apakah di kelas ini pernah terjadi bullying? Selanjutnya adalah pertanyaan kelompok. Pertanyaan pertama adalah tuliskan 3 kejadian bullying yang terjadi di kelas. Kemudian yang kedua, tuliskan 2 cara untuk mengatasi bullying di kelas. Dan yang ketiga, tuliskan 1 langkah yang akan dipraktikkan untuk mengatasi bullying di kelas. Berikut ini adalah pertanyaan game yes or no. Pertanyaan yang relate dengan kebutuhan peserta didik berikutnya adalah describing people. Who is your favorite person? Describe a person you admire.